Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa fundamental mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa fundamental mingguan yang berlaku untuk tanggal 13 sampai 17 Maret 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa fundamental dan yang ingin mengetahui bagaimana pergerakan minggu lalu mengenai NFP-nya dan apa yang akan terjadi di minggu ini. Oke, langsung aja kita lihat berita yang di minggu lalu ya. Jadi kalau kita lihat berita di minggu lalu itu ada beberapa hal yang penting ya, yang kemarin itu sangat menggerakkan market ya. Jadi kalau dilihat itu kemarin di minggu lalu yang pertama kita ada berita mengenai Aussie ya. Aussie di mana dia menaikkan suku bunga memang benar sebanyak 25 basis point, yang dimana itu membuat para spekulan, para investor dan sebagainya itu menganggap ini itu nggak worth it ya. 25 basis point itu nggak worth it karena inflasi di Aussie meningkat menjadi 8% ya kan. Dari yang sebelumnya sudah 7% malah meningkat menjadi 8%. Jadi kenaikan di sini dianggap tidak begitu berguna. Dan apalagi statement di sini ada yang mengatakan bahwa mungkin di hari Rabu Gubernur Lowe di sini mengatakan bahwa untuk dari segi Australia sendiri mereka yakin inflasi akan turun, sehingga entah ini akhir tahun sepertinya ya, akhir tahun atau kapan itu, atau nggak lagi beberapa kali kenaikan baru RBA akan pause kenaikan suku bunganya ya. Jadi dalam beberapa bulan lagi atau nggak dalam beberapa meeting lagi itu kemungkinan suku bunganya akan di stop kenaikannya seperti itu, sehingga itu menjadi tendensi bahwa apa yang dilakukan oleh RBA saya rasa terlalu cepat dalam pause untuk kenaikan suku bunga karena inflasinya masih tinggi ya, di angka 8% sekian seperti itu. Lalu yang terjadi juga dari Rabu adalah kita lihat bahwa kenaikan suku bunga di Kanada akhirnya tidak ada ya. Ini merupakan bank sentral satu-satunya yang ada ya, salah satu bank sentral yang cukup besar, yang dimana cukup besar itu adalah dalam hal untuk kita trading di forex ya. Satu-satunya bank sentral yang akhirnya menyatakan bahwa pause untuk menaikkan suku bunga, sehingga pada saat hari Rabu minggu lalu kemarin suku bunga di Kanada itu tetap di 4,5%, belum ada kenaikan lagi. Jadi apa yang dikatakan Bank of Canada di pertemuan sebelumnya itu memang terjadi, yang dimana kalau pertemuan sebelumnya itu dia mengatakan bahwa kami akan pause dulu dalam hal untuk kenaikan suku bunga guna untuk melihat dampak daripada tingkat suku bunga yang sebanyak 4,5% di sini ya. Jadi pada saat berita ini keluar, karena ini merupakan satu-satunya bank sentral yang akhirnya tidak menaikkan suku bunga lagi, jadi itu dianggap dovish oleh para trader ya, seperti itu. Selain dari Kanada, kita juga ada berita mengenai Fed Powell testifies. Sebelum itu kita akan lihat dari ADP non-farm employment change, di mana hasilnya bagus, dan dari segi JOLTS job opening di sini hasilnya bisa dibilang turun ya, karena angka sebelumnya adalah 11,2 juta, lalu angka yang keluar kemarin hari Rabu malam adalah 10,8 juta ya. Walaupun itu menurun daripada angka sebelumnya, tetapi itu merupakan kenaikan dari apa yang diekspektasi oleh pasar ya. Jadi di sini untuk testimoni The Fed, testimoni dari Jerome Powell, mungkin itu sudah saya kasih kisi-kisinya pada saat saya bilang di hari Kamis mengenai analisa XAU USD harian dan juga Euro USD ya. Jadi di sini Jerome Powell mengatakan bahwa Jerome Powell bersaksi bahwa dalam hal di sini memberikan testimoni yang dimana dia membahas mengenai tingkat kenaikan suku bunga. Ya, suku bunga yang dikatakan oleh Jerome Powell di sini itu akhirnya dia ada kata-kata kita mungkin akan menaikkan suku bunga
lebih tinggi dari apa yang diekspektasikan. Dalam hal adalah tingkat puncak dalam suku bunga. Karena saat ini tingkat puncak suku bunga itu adalah sebesar 5,1%, yang dimana saat ini ketika Jerome Powell mengatakan seperti ini, itu ada yang berspekulasi bahwa untuk tingkat suku bunga puncak adalah di angka kisaran 5,6%. Dan oleh karena itu, Jerome Powell juga mengatakan bahwa kita juga open table mengenai 50 basis point kenaikan untuk next meetingnya. Karena apa yang dia katakan itu berdasarkan data yang terjadi sebelumnya. Yang dimana kita tahu bahwa tingkat NFP di bulan Februari, tingkat pengangguran dan sebagainya, tingkat inflasi dan sebagainya itu masih kuat, masih strong, sehingga itu yang dianggap oleh Jerome Powell pada saat pemberian testimoni di hari pertama ini, itu yang membuat market lebih condong untuk mengambil USD daripada pair lain ataupun komoditas lain, sehingga pada saat di testimoni di sini, yang dimana Jerome Powell mengatakan open table 50 basis point dan juga akan ada kenaikan suku bunga puncak yang lebih tinggi, ya, sehingga itu membuat USD naik cukup signifikan seperti itu. Di sini ya, itu bukan, ini hari kedua ya, ini hari kedua. Jadi di hari pertama itu di hari Selasa ya, ini saya salah lihat di sini ya. Jadi di hari pertama itu di hari Selasa ya. Jadi itu yang dikatakan oleh Jerome Powell ya. Yang dimana di hari Selasa ini dia mengatakan kita open table untuk 50 basis point, sehingga di hari Selasa kita melihat kenaikan suku bunga, kenaikan indeks dolar itu mengalami penguatan sangat signifikan. Dan ketika testimoni yang kedua di hari Rabu malam, di sini Jerome Powell mengatakan dia itu memang akan menaikkan tingkat suku bunga ya, tetapi dia ada nada yang bikin investor itu agak ragu, yang dimana dia bernada adalah apa yang Jerome Powell katakan itu mengacu pada data sebelumnya, dan kita belum ada keputusan untuk next meeting itu bagaimana, karena kita perlu semua data untuk memastikan next meeting kita apakah 25 basis point atau 50 basis point. Nah, karena diperlukan data dulu untuk memutuskan berapa kenaikan suku bunga, sehingga pada saat hari Rabu malam itu kita melihat penurunan sedikit dari indeks dolar, dan kita juga ada kenaikan daripada semua major pair dan termasuk gold seperti itu ya. Walaupun di sini JOLTS job opening dan juga ADP non-farm sini hasilnya bagus, tapi karena testimoni dari Jerome Powell mengatakan bahwa dia perlu data lebih banyak untuk memastikan apakah kita memang akan menaikkan suku bunga 50 basis point nanti atau tetap sesuai schedule, yaitu sebanyak 25 basis point saja. Jadi karena diperlukan adanya data, itu dipandang sedikit dovish oleh para trader seperti itu. Nah, di hari Jumat ini yang penting ya. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa Gubernur Kuroda ya, Gubernur Kuroda di sini merupakan gubernur dari Bank of Japan, yang dimana Gubernur Kuroda ini akan selesai masa jabatannya di bulan April bulan depan. Jadi ini merupakan press conference-nya yang terakhir untuk Gubernur Kuroda. Jadi nanti akan ada penggantinya, yaitu Gubernur Ueda, dan dimana diperkirakan untuk dari segi apa yang akan dia lakukan itu kemungkinan akan tetap seperti apa yang dilakukan oleh Kuroda, yang dimana monetary policy-nya itu akan tetap longgar, suku bunga tidak akan naik, dan tetap akan di angka negatif 0,1 ya, dan juga yield curve control-nya akan tetap di angka 0,5%. Sehingga kalau kita lihat Jepang ini di sini menjadi juga salah satunya bank sentral yang sampai saat ini belum mau menaikkan suku bunga, walaupun tingkat inflasinya di sini sudah melebihi 2%, bahkan di angka 4%, yang dimana memang
Untuk dari Jepang sendiri menyatakan bahwa dia juga mengatakan bahwa kenaikan progresif dari suku bunga itu juga diperlukan karena tingkat pendapatan dari negaranya juga masih belum bagus, ekspor impor juga belum sepenuhnya bagus ya. Jadi walaupun tingkat inflasinya naik, diperkirakan tingkat inflasi yang naik itu karena daripada minyak dan gas, seperti itu. Bukan dari hal yang krusial, seperti itu. Jadi untuk dari Jepang sendiri masih minus 0,1 suku bunganya, walaupun nanti di bulan depan sudah ganti gubernur ya, sudah ganti gubernur Bank of Japan-nya, dan masih akan tetap di minus 0,1. Tapi kita tidak tahu ya, apakah dengan gubernur Ueda di sini yang baru itu dalam beberapa bulan apakah akan ada yang namanya kejutan di market, itu kita tidak tahu nanti ya. Dan di hari Jumat kita ditutup dengan NFP seperti biasa, dan juga tingkat pengangguran dan juga tingkat jumlah orang yang bekerja di Kanada. Jadi di sini untuk NFP ya. Jadi di sini untuk NFP bagi teman-teman yang bingung bagaimana kenapa cara membaca NFP-nya di sini. Jadi begini ya. Kita NFP dulu ya, baru nanti ke Kanada. Jadi yang perlu diingat adalah NFP ya. Ini NFP-nya mungkin saya kasih dua versi ya. Satu versi Forex Factory, satu versi investing. Jadi di sini ya, di sini NFP ya, ini kan sama-sama NFP. Mungkin dari investing aja ya supaya jelas. Jadi kenapa kemarin NFP-nya itu dikatakan jelek? Walaupun NFP-nya hasilnya di atas ekspektasi, yaitu 205.000. Seperti yang sudah saya katakan pada saat analisa Euro USD harian di hari Jumat dan juga analisa XAU USD harian di hari Jumat yang sama, itu sudah saya katakan bahwa jika NFP-nya bagus tetapi unemployment rate-nya itu jelek, yang dimana tingkat NFP-nya di sini harus bisa di atas 50.000, di atas 500.000, itu baru bisa menganggap bahwa USD akan bullish. Tapi data yang keluar di bulan lalu adalah 500.000 sekian ya, sehingga itu menjadi lawan yang berat. Jadi bisa dikatakan bahwa kemarin itu datanya yang keluar sebenarnya adalah lebih ke sikap lebih jelek untuk USD. Kenapa? Faktor pertama yang sangat dilihat oleh market adalah ini, tingkat pengangguran, yang dimana dari 3,4% menaik menjadi 3,6%. 3,6% di sini merupakan angka yang kembali naik seperti di tahun 2002 ya, di tahun 2002 yaitu di bulan Juli. Balik lagi ke bulan Juli 2022, itu sangat lumayan tinggi, walaupun naik cuma 0,2 tapi itu sudah sangat terasa sebenarnya. Lalu yang kedua adalah selain dari segi tingkat pengangguran, yang kedua adalah dari tingkat pendapatan rata-rata per jam, yang dimana semuanya itu mengalami penurunan ya, yang dimana dari segi bulanan itu turun dari 0,3 menjadi 0,2, walaupun dari segi per tahun mengalami peningkatan dari 4,4 menjadi 4,6, tetapi 4,6 di sini di bawah ekspektasi dari 4,7. Lalu selanjutnya adalah angka NFP itu sendiri. Angka NFP sendiri itu yang sebelumnya adalah 500.000. Jadi USD hanya akan bisa bullish jika angka NFP-nya itu di atas 500.000, yang dimana itu angka yang sangat sulit dilawan ya. Teman-teman bisa lihat di sini, angka 500.000 itu hanya terjadi kemarin di Februari dan di Agustus 2022. Angka sebelumnya tidak ada di angka 500.000, kecuali di sini ada angka 600.000 di Maret 2022. Habis itu di November 2021 ada angka 500.000. Jadi di atas angka 500.000 itu merupakan kejadian yang cukup jarang. Ada tapi cukup jarang. Oleh karena itu, ketika dari yang sebelumnya angkanya sangat besar 500.000, jika ingin melawan di atas 500.000, maka itu menjadi hal yang sangat
susah ya, apalagi dengan kondisi suku bunga yang naik, yang tinggi, yang dimana pasti orang-orang lebih prefer untuk menabung daripada untuk hura-hura, seperti itu. NFP-nya keluar memang di atas 205.000, tapi di sini lebih rendah cukup signifikan, yaitu dari 500.000 ke 300.000. Lumayan itu turunnya ya kan. Jika keluarnya di sini mungkin di angka 450.000, mungkin tidak akan terlalu USD-nya mungkin tidak akan terlalu drop secara signifikan. Tapi karena angka yang keluar adalah 300.000, lumayan kan, dari 500.000 ke 300.000 itu bedanya 200.000. Ya, hampir setengahnya. Walaupun belum setengah ya 40% lah ya. 40 atau 35 sekian persen. Ya, at least belum sampai setengah, tetapi sekali lagi tingkat pengangguran naik cukup signifikan menjadi 3,6, sehingga kita melihat bahwa USD di sini ya, USD di sini diperkirakan akan drop lebih lanjut. Kenapa? Kalau saya katakan tadi di hari Selasa, pada saat Jerome Powell testimoni di sini, dia mengatakan bahwa open table di angka 50 basis point di next meetingnya. Yang di next meeting itu terjadi di tanggal 23 Maret, which is itu adalah di tanggal minggu depan, hari Kamis ya. Ketika data NFP ini keluar dengan tingkat pengangguran 3,6%, jika teman-teman lihat di website investing, yaitu monitor tool dari The Fed Rate-nya, pada saat di hari Jumat pagi itu kita sama-sama melihat bahwa kenaikan suku bunga di angka 5-5,2% itu sebanyak 70% sekian ya, dan 4,75-5% itu hanya 25% sekian ya kan. Teman-teman kalau nggak percaya silahkan lihat di video hari Jumat itu di XAUUSD kayaknya ya itu. Dan ketika data NFP keluar dengan hasil tingkat pengangguran sebanyak 3,6%, dengan tingkat pendapatan juga di bawah semua, angkanya jelek, tiba-tiba ini berubah. Ya, banyak para di sini, para fund futures di sini dari yang sebelumnya 5 menjadi 5,25, yang dimana itu adalah kenaikan 50 basis point, akhirnya menurunkan ekspektasinya, yaitu kembali lagi ke jalur yang dimana diekspektasikan naik 25 basis point, which is itu di angka 4,75 sampai 5%. Dan sekarang untuk saat ini per video saya buat, perbandingannya adalah 40,2% berbanding 59,8. Ya, di sini memang masih lebih menang kenaikan suku bunga 25 basis point nanti. Ya. Kita perlu data lagi yang dimana ini akan terjadi di minggu ini ya. Kenapa saya bilang ini akan terjadi di minggu ini? Karena di minggu ini kita ada data inflasi di USD di hari Selasa ya. Ini merupakan data terakhir untuk kita sama-sama bisa melihat apakah di sini kenaikannya akan 25 basis point atau 50 basis point ya. Ini menjadi faktor terakhir apakah, sekali lagi, apakah kenaikan 25 basis point atau 50 basis point. Jadi di hari Selasa malam jam 8:30 WITA, berarti di jam 7:30 WIB, tingkat inflasi di USD diperkirakan turun dari yang sebelumnya 6,4% turun ke 6%. Jika tingkat inflasi yang keluar hari Selasa malam besok itu adalah 6% atau di bawah 6%, maka kenaikan suku bunga 25 basis point akan langsung tinggi menjadi 70% atau 80%. Ya, ingat. Tetapi jika data yang keluar hari Selasa itu menunjukkan kenaikan ya 6,4 sebelumnya, jika yang keluar adalah 6,5 di sini,
atau mungkin 6,3, penurunannya cuma 0,1 ya, seperti yang terjadi di bulan lalu, dari 6,5 menjadi 0,4, yang dimana itu cuma turun 0,1. Jika nanti malam, hari Selasa malam itu keluarnya adalah turun juga 0,1, which is 6,3 misalnya, maka kemungkinan 50 basis poin di sini akan naik menjadi 70%. Jadi pokoknya teman-teman di hari Selasa harap berhati-hati, karena ini merupakan faktor kunci terakhir untuk kita melihat apakah kenaikan suku bunga yang terjadi di The Fed akan 25 basis poin atau 50 basis poin. Ya, jadi hati-hati di hari Selasa ini. Setelah itu di hari Rabu kita ada data mengenai retail sales, PPI, dan manufacturing index seperti biasa, yang dimana manufacturing index di sini untuk dari segi Empire State Building diperkirakan naik, ya, minusnya dari minus 5,8 menjadi minus 7,9. Untuk dari retail sales dan core retail sales juga diperkirakan turun dari 0,5 ke 0,4, ya. Untuk dari segi PPI di sini juga diperkirakan turun, dan retail sales di sini yang terakhir diperkirakan turun secara signifikan, yang dimana retail sales kemarin itu angkanya adalah 3%, dan sekarang diekspektasikan turun ke minus 0,3. Ini cukup jauh nih perbedaannya ya. Itu di hari Rabu. Untuk di hari Kamis kita ada data GDP untuk di New Zealand, lalu tingkat jumlah pekerja, dan juga tingkat jumlah pengangguran yang ada di Aussie, lalu diikuti oleh Philadelphia Fed Manufacturing Index. Dan di sini ya, untuk yang trading di euro harap berhati-hati. Kenapa? Di sini kita ada berita mengenai tingkat suku bunga dari euro ataupun dari Eropa, yang dimana diperkirakan akan naik sebanyak 50 basis poin dari yang sebelumnya 3% menjadi 3,5%. Jika data yang keluar di sini tepat 3,5%, maka saya rasa euro akan bergerak naik. Ya, euro akan bergerak naik karena memang sesuai ekspektasi market 50 basis poin itu sudah lumayan untuk menghalau, dalam artian berusaha untuk menurunkan suku bunga, menurunkan tingkat inflasi yang ada di Eropa yang sebesar 8,7% kalau nggak salah ya, 8,7 atau 8,6% di Eropa. Jadi 50 basis poin itu sudah cukup, tapi jika yang keluar adalah 3,75, which is kenaikan 75 basis poin, kita akan melihat kenaikan euro yang sangat gila-gilaan. Ya, 50 basis poin itu sudah cukup, yang dimana kemungkinan euro akan bergerak naik. Tapi jika keluar adalah 75 basis poin, maka kita akan melihat euro bergerak sangat luar biasa tinggi. Contohnya mungkin di euro GBP, itu pasti akan terbang. Seperti itu ya. Dan kita perlu juga melihat adalah dari segi ECB press conference-nya. Jika pada saat press conference di sini menyatakan bahwa akan ada kenaikan lagi next meeting-nya sebanyak 50 basis poin, maka kita juga akan melihat euro bergerak naik lagi. Ya. Jika pada saat press conference-nya di sini lebih kepada tahan dulu, kita perlu lihat data dan sebagainya, well, itu akan dipandang sedikit tengah-tengah ya, bisa dibilang sedikit netral untuk dari segi USD ya, seperti itu. Dan di hari Jumat kita ditutup dengan prelim Young Consumer Sentiment dari USD, yang dimana diperkirakan sentimen masyarakatnya akan mulai turun nih, dari 67 diturun menjadi 66,9 ya. Jadi di situ ya, harap berhati-hati teman-teman untuk di minggu ini, terutama yang ingin trading di USD dan di euro. Ya, USD dan euro harap super duper hati-hati. Tapi tidak menutup kemungkinan pound sterling di hari Selasa ada juga ya, NFP versi Inggris ya. Namanya Clement Conscience dan Average Earning Index, ini merupakan NFP-nya versi Inggris. Lalu tidak menutup kemungkinan juga berharap berhati-hati di
Aussie dan New Zealand. Ya, walaupun di sini kemungkinan tidak akan terlalu begitu berpengaruh terhadap mata uang di sini, tapi ya harap berhati-hati aja. Ya. Jadi teman-teman, di minggu ini harap super duper hati-hati untuk yang trading di Euro USD. Kenapa? USD kita akan melihat data inflasi di hari Selasa, dan Euro kita akan melihat tingkat suku bunga dan press conference di hari Jumat malam. Di hari Kamis malam, maaf. Kamis malam dan Selasa malam harap pasang sabuk pengaman sangat ketat. Ya. Sangat ketat, harap berhati-hati. Oke. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa fundamental mingguan pada minggu ini. Jadi semoga apa yang sudah saya sampaikan di sini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, jika teman-teman masih merasa bingung dan ingin bertanya, silahkan langsung sampaikan pertanyaan teman-teman semua ke kolom komentar di bawah. Nanti akan saya jawab sebisa saya. Ya. Jadi sekian aja untuk analisa fundamental mingguan pada minggu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa fundamental mingguan minggu depan. Bye-bye.